Dan teman saya itu, kata sumber saya ini, mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, sudah jadi Yahudi. Ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh, selamat ya, kamu jadi orang Yahudi. Ini ternyata proses filter ini atau ujian masuk ini cuma sudah merasakan keanehan dan saya bingung. Pas liburan, saya cerita sama mamah saya dan akhirnya saya mau dikeluarkan. Tapi haleluya, haleluya, puji Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, haleluya, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari terakhir ini kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dan Tuhan berkata bahwa Allah akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat. Akan ada banyak pertobatan jiwa-jiwa yang luar biasa akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Saya hari ini ingin membacakan atau ingin saudara menyampaikan kepada saudara satu kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Haleluya. Saudara, Yesaya 60 ayat yang ke-7 ini adalah nubuatan tentang akhir zaman, tentang bagaimana Tuhan akan mengumpulkan segala kambing domba. Ini bicara tentang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini bicara mereka yang tidak meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kambing domba kedar dan Nebayot akan berkumpul dalam rumahmu dan akan menjadi keagungan untuk ibadah-ibadahmu. Saudara tahu bahwa sekarang ini begitu banyak pertobatan terjadi di mana-mana, bukan? Nah, karena itu saudara-saudara, selagi hari masih siang, mari kita mau bersama-sama mengambil waktu, mengambil kesempatan, kita mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan, supaya domba-domba kambing dan domba kedar dan Nebayot akan datang ke rumah Tuhan menjadi persembahan yang mengagungkan Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Indonesia akan menjadi suatu daerah, suatu bangsa, suatu negara yang akan menjadi keagungan bagi kemuliaan Tuhan. Tidak lama lagi waktunya. Firman Tuhan berkata pada satu kali akan terjadi pertobatan yang besar-besaran, pertobatan yang luar biasa. Dan betapa sayangnya kalau saudara tidak ada dalam tim yang akan bekerja dengan Allah. Saudara, kita adalah rekan kerja Allah. Karena itu mari sebagai rekan sekerja Allah, kita akan mengambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa itu, dalam pelayanan yang hebat itu. Saudara, kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan bagaimana santriwati-santriwati yang menimba ilmu, saudara, di berbagai berbagai pendidikan agama, tetapi kemudian mereka memilih keluar dan menjadi percaya dengan agama yang dulunya sangat dibenci. Bahkan ajaran-ajaran itu menyuruh untuk membenci agama yang kemudian para santriwatinya berpindah ke agama tersebut. Fenomena ini pasti akan terus terjadi, saudara-saudara, dan ini janji dan nubuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari saksikan bersama tayangan berikut ini. dan teman saya itu, kata sumber saya ini, mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Jadi ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh, selamat ya, kamu jadi orang Yahudi. Jadi ceritanya santriwati alumni Ponpes Zaitun ini dia curhat kepada saya dan menceritakan tentang kisah pengalaman dia menjadi salah satu santriwati di Ponpes Zaitun
ya sejak tahun 2001 sampai 2007, 6 tahun dia di sana. Saya pertama-tama ingin berterima kasih banget sama ya ukhti kita ini, saya nggak mau sebut namanya ya, ini untuk menjaga privasi beliau. Dia ngetik panjang lebar di Instagram saya ini, DM, Masya Allah, dan informasi yang kamu sampaikan itu menurut saya wajib saya sampaikan keluar, wajib saya sampaikan ke dunia luar, wajib saya beritahukan ke masyarakat agar menjadi pembelajaran di kemudian hari. Nah, saya akan baca aja ya isinya. Assalamualaikum akhi, maaf ini saya dengan Fulan dari Jogja. Saya dulu alumni Zaitun angkatan 3. Saya sekolah di sana dari tahun 2001 sampai 2007. Saya sekolah di sana karena orang tua saya sibuk kerja dan papa saya diiming-imingi oleh iklan tentang sekolah di Zaitun yang nanti kalau lulus itu akan hafal Al-Quran dan dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Akhirnya saya dipaksa sekolah di sana dengan harus menghafalkan juz 30. Saat itu dia belum hafal, saya belum hafal waktu itu dan berharap nggak lulus. Tapi setelah ujian lah, kok lulus semua angkatan saya. Kurang lebih ada 2.500 kalau nggak salah. Jadi kalau kita pahami, ternyata proses filter ini atau ujian masuk ini cuman alasan doang gitu loh. Jadi semuanya ikut ujian, semua diluluskan gitu kan. Nah, saat saya kelas 2 SMP, saya sudah merasakan keanehan dan saya bingung. Pas liburan, saya cerita sama mamah saya dan akhirnya saya mau dikeluarkan, tapi nggak jadi. Takut saya nggak bisa karena mamah saya orangnya gengsian waktu itu. Gengsi kalau anaknya nggak masuk sekolah favorit. Tapi sekolah Muhammadiyah sebenarnya sudah mau menerima saya karena keluarga papa saya orang-orang pengurus Muhammadiyah. Selama saya sekolah di sana normal-normal aja. Cuman kejanggalannya yang beda itu apa-apa uang. Misalnya melanggar aturan, menggunakan bahasa atau telat sholat ke masjid, ya dengan uang saya bisa bebas. Kalau nggak ada uang saya harus menghafal mufrodat atau vocabulary, kosakata bahasa Arab dan lain-lain. Kemudian puasa Ramadan, dulu ada satu oknum di asrama yang bilang kamu capek haus, bisa nggak puasa tapi bayar 20 atau 25 ribu gitu. Nah terus saya bayar, pas liburan ketahuan gara-gara saya bilang mah haus, mau nggak puasa bayar ke siapa? Kagetlah orang rumah. Jadi setiap liburan saya dikasih tahu yang benar itu begini dan lain-lain. Jadi si santriwati ini pulang ke rumah dan keceplosan gitu kan, aduh haus nih mau buka puasa bayar ke siapa ya gitu kan. Nah itu membuat orang rumahnya itu jadi berpikir loh, kok enak banget puasa kan harus dikodok kalau nggak ada halangan uzur syar'i gitu kan. Kecuali kalau udah tua sudah tidak sanggup baru dibayar dikodok dengan uang gitu kan. Oke. Tapi kalau sholat dan pelajaran di sekolah sana sih normal-normal aja, objektif ya. Jadi kita nggak menyalahkan semuanya. Kalau sekolah dan sholat normal-normal aja. Singkat cerita, ketika saya sudah lulus, saya meneruskan kuliah di Jogja. Dan saat itu banyak kasus-kasus dan hal-hal aneh. Guru-guru saya yang ada di sana pada keluar. Teman-teman saya yang masih pada kuliah juga sedikit-sedikit udah pada keluar juga. Jadi maksudnya kuliah di Zaitun ya, karena Zaitun itu kan setahu saya ada dari tingkat SD, SMP sampai kuliah. Jadi saya di sana temenan sama anaknya Syekh Panji Gumilang, kakak kelas saya dulu. Dan saya berteman juga dengan anak-anak eksponen. Nah, apa itu eksponen? Jadi menurut sumber saya ini dia bilang di sana itu ada istilah orang dalam, ada orang luar. Nah, mungkin eksponen itulah orang luarnya ya. Dulu kalau mereka ngobrol dan saya tanya, apaan sih? Dijawab, kamu orang luar, nggak tahu. Kamu nggak usah tahu deh, ini urusan orang dalam karena kamu orang luar gitu ya kurang lebih ya. Ya, saya dulu cuek-cuek aja, tapi setelah lulus baru tahu, oh kok begini. Teman saya yang anak eksponen itu Kak, dulu deket banget sama saya. Dia lebih pintar daripada saya, bahasa Arabnya dan hafalan Qurannya juga lebih banyak. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu saya kaget, kok jadi begini ya? DM ngajak-ngajak untuk dukung Israel. Di situ saya marah, karena dari dulu kalau lihat gempuran-gempuran Israel ke Palestina saya nangis. Nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa dan bantu dikit-dikit. Dan ternyata teman saya sendiri, akhirnya kita sedikit debat dengan temannya yang tadi ngajak dukung Israel ya. Saya kasih ayat-ayat Al-Quran, dia artikan jauh beda dari arti sebenarnya. Akhirnya saya hubungi mutawif saya. Jadi mutawif ini pembimbing tawaf ya, kalau antum umroh atau haji ada yang biasanya bimbing tawaf, bimbing manasik haji itu namanya mutawif. Jadi saya hubungi mutawif saya pas umroh yang kuliah di Madinah. Timnya Ustadz Khalid Basalamah. Itu guru saya juga tuh di Indonesia.
Akhirnya dibantu untuk menghadapi teman saya itu. Dan akhirnya saya blok karena dia ngeyel banget dan mulai nggak masuk akal ajarannya. Sudah bukan syariat Islam. Daripada debat terus nggak ada habisnya dan takut dosa karena saya emosian, langsung saya blok. Saya nggak tahu berdosa apa enggak, tapi saya memutuskan komunikasi dengan teman saya karena teman saya mendukung Israel. Beberapa tahun setelahnya, tepat setelah Ramadan kemarin, Kak, saat warga Palestina digempur Zionis, saya cari-cari berita terkini di YouTube. Lah, kok muncul teman saya itu? Dan ternyata ya si temannya ini mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, dan teman saya itu, kata sumber saya ini, sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Ini ngeri banget, teman-teman. Jadi kalau antum melihat, antum cek ya channelnya Zaitun itu di YouTube, itu memang banyak dihiasi oleh wajah-wajah orang Yahudi, tamu-tamu orang Yahudi. Di masjid-masjidnya aja dikumandangkan lagu-lagu Yahudi. Ini sebetulnya pesantren Islam atau pesantren Yahudi? Karena kok ada salah seorang santriwatinya nggak hanya keluar lepas hijab, tapi juga murtad dan menjadi memeluk agama Yahudi. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget ini. Nah, saya lanjutin ya. Saya hubungi teman-teman alumni angkatan saya dulu dan mereka bilang iya itu. Dan parahnya lagi beberapa teman, karena sebagian besar sudah keluar semua, ya yang masih ngabdi di sana itu mengucapkan selamat. Parah banget. Jadi ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh deh, selamat ya kamu jadi orang Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dan ya dia sudah lepas hijab. Sama seperti kakak saya dapat kiriman video dari keluarga waktu Syekh menyanyikan lagu Salam Aneh itu, dan tadi barusan saya lihat video YouTube kakak juga, emosi saya, langsung saya WA ke teman saya. Nah, kebetulan yang jadi MC di video itu cowok teman dia. Oke. Panjang teman-teman ini pembahasannya. Nah, intinya di penutup dia bilang, ini Kak kurang lebihnya dari kami alumni sana sebagian besar kontrak, kesal, sebel. Padahal sebagian besar kami sekolah di sana juga karena orang tua pada sibuk kerja kemudian diiming-imingi hal-hal yang baik tapi bohong. Di sana suka ada sedekah Kak, ada minimalnya. Nah, tapi kami nggak tahu uang sedekah kita ini benar dibagikan keluarga atau semua untuk pembangunan di sana. Yang masih pro dengan Az-Zaitun sebagian besar alumni yang masih di sana Kak, yang masih melanjutkan jadi pengajar di sana. Haleluya, puji Tuhan. Allah baik, Allah baik. Sudahkah saudara mendengar tayangan pernyataan berikut tadi? Bagaimana saudara-saudara adanya perpindahan dari agama yang dulunya membenci sebuah agama, kemudian menganggap bahwa agama tersebut adalah pendosa, agama tersebut adalah agama yang dikutuk Tuhan, agama tersebut adalah agama yang tidak disukai, yang paling dibenci oleh mereka, tapi justru malah anak-anak didik mereka malah menjadi memeluk agama tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari selalu kita tunjukkan kekristenan yang baik kepada semua orang, karena kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di hari-hari ini menyelamatkan banyak-banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Percayakah engkau hari ini kepada Tuhan? Percayakah engkau hari ini kepada Yesus sebagai juru selamatmu? Engkau akan selamat jika engkau percaya. Hanya dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan pengakuan dari bibir saja. Percuma kalau engkau hanya mengakui Dia di bibir saja, karena Tuhan menyelidiki hati. Saudara boleh membohongi orang dengan mengakui, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang akan kemudian menjadikan saudara sebuah agama. Tetapi dalam Kristen, saudara harus mengungkapkan kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan dari mulut saudara, dari suara saudara dan didengar orang, tetapi harus dari hati saudara. Mengakui Dia, Yesus, engkau adalah juru selamatku, engkau adalah Allah dan Tuhanku, dan Allah yang mendengar seruan hatimu itu akan menyelamatkan engkau. Saudara, KTP yang beragama lain tidaklah menjadi jaminan
Saudara, setiap hari Minggu karena keadaan dan karena lingkungan sekitar saudara ke gereja, saudara mungkin tidak bisa. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan melihat hatimu. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu bahwa engkau percaya kepada Dia, tetapi lingkunganmu tidak mengizinkan engkau. Tetapi sekitarmu, orang-orang di sekitarmu tidak bisa mengizinkan engkau. Tuhan tahu pertobatan itu, dan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Berbeda ya dengan mereka yang bebas untuk pergi sebenarnya, tetapi malas dan tidak setia. Berbeda. Saudaraku, maukah hari ini engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau hari ini mengakui Dia sebagai Allah dalam hidupmu? Engkau akan diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam program kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.